Dulu itu nganu Pak, apa? Yang pertama itu dekat rumah saya kan ada apa itu? Kayak lapangan itu. Ada yang masuk. Namanya Herlina. Hah? Herlina namanya. Herlina itu siapa? Cewek juga masuk sini. Masuk. Keluar tuh, ngobrol, Herlina. Iya, keluar kayak nenek-nenek gini bisa. Tapi biasa bukan komunikasi. nenek-nenek. Bukan. Terus? Terus yang kedua tuh Warki. Sini. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutipah dari Meranggen, Demak. Sutipah dari Demak. Iya. Datang ke Jakarta sengaja. Iya. Bareng siapa Bu Sutipah? Suami. Suami. Iya. Boleh didampingi oleh suaminya? Iya. Suaminya Bu Sutipah. Sini, waduh, Mas Kumis. Kisah sedikit Bu Sutipah. Nama suaminya siapa? Furkon. Pak Furkon, ya. Bu Sutipah silakan. Apa yang dirasa? Apa yang mau diceritakan? Dulunya saya itu punya penyakit TBC. TBC. Iya, dan saya itu heran, kaget pada gula darahnya tuh naik. Oke, TBC dan Ya. gula darah itu kapan? Tahun berapa? Ya, 2018. Baru. Iya, TBC lebih keras ya. Iya. TBC dulu, baru gula darah. Iya, betul. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit. Di sana ada Pak Yai itu ngobatin saya. Ke rumah sakit, Iya, di rumah sakit. tapi ada Pak Kiai ngobatin. Iya, betul. Jadi di opnam gitu di rumah sakit. Iya, betul. Oh, Pak Kiai datang ngejenguk. Iya. Sekalian mendoakan. Iya, betul. Ah. Katanya itu ada apa itu? Ada jin, Kata kata Pak Yai. Dan apa suruhan orang itu katanya. sebentar. Kalau dari tim kedokteran TBC dan penyakit gula itu Iya, sudah betul. ditangani dengan obat-obatan. Iya, betul. Dalam proses itu, tapi Iya. ternyata informasi berikutnya Iya. DBKI kalau ada jin Ya, dari betul. Dan dari orang lah Dari orang? katanya gitu. Katanya. Nah, setelah itu terus saya kesurupan terus sampai sebelumnya sekarang. nggak pernah. Nggak pernah. Kalau saya dipancing itu terus itu keluar. Kok dipancing? Iya. Dipancing gimana tuh? Dipancing umpamanya itu nenek-nenek yang sekarang nih nenek-nenek sudah 4 kali. Sebentar, sekarang ini nenek-nenek emang iya. gimana? Ya. Emang beda-beda? Iya beda. Beda-beda gimana? Ya beda. Saya seperti nenek itu bungkuk gini. Jadi dia jadi. Gimana sih nih? Ibu, kita ngobrolnya belum selesai. Bapak aja cerita, Pak. Permisi. Permisi, mundur aja. Pak, tadi Ibu bercerita beda-beda. Beda-beda maksudnya gimana? Kadang-kadang Yang masuk tuh nganu Pak. Apa itu lain-lain. Ya nenek nggak bisa keluar. Kamarnya dulu banyak udah keluar semua. Saya mau dikeluarin sama Ustadz. Aku nggak bisa keluar sendiri. Nenek bentar dulu ya, diam dulu ya. Saya mau nanya nih. Pak, selain nenek-nenek apalagi emang biasanya? Biasanya dulu itu nganu Pak, apa? Yang pertama itu dekat rumah saya kan ada apa itu? Kayak lapangan itu. Ada yang masuk. Namanya Herlina. Hah? Herlina namanya. Herlina itu siapa? Cewek juga masuk sini. Masuk. Keluar tuh, ngobrol, Herlina. Iya, keluar kayak nenek-nenek gini bisa. Tapi biasa bukan komunikasi. nenek-nenek. Bukan. Terus? Terus yang kedua tuh Warkini. Hah? Warkini. Itu siapa lagi? Itu kiriman orang dari Jawa Timur katanya. Ditanya aja komunikasi gini tuh. Wartini. Warkini. Tadi siapa aja pertama? Lestari. Lestari ada lagi? Lestari, yang pertama Lestari. Lestari. Yang kedua Warkini. Warkini. Yang ketiga tuh Jumira. Jumira. Jumira itu dari daerah Sayung Demak. Terus? Yang
Yang keempat itu Herlina. Herlina yang tadi cerita. Yang cerita ini Ini nenek-nenek, nenek-nenek. bukan. Ada sendiri. Herlina itu katanya udah seneng sama saya katanya. Itu. Ya itu sering nongol juga. Ibu ini siapa tadi? Bu Sutipa mana? Bu Sutipa? Jalan-jalan. Bu Sutipa jalan-jalan. Hah? Bu Sutipanya jalan-jalan, ini nenek. Oh. Nenek, Tat, aku nenek. Keluarin dong. Nenek bisa berdiri nggak? Bisa. Mau berdiri mau duduk? Berdiri coba. Berdiri ya, Tat ya. Boleh berdiri ya Ustadz? Boleh. Yuk sini. Coba tegak. Tegak, tegak. Bisa tegak? Bisa. Iya. Nenek! Ya udah, nenek gak usah ditegak-tegakin. Kan sudah 80 tahun ya. Kalau saya mau ngobrol sama Bu Sutipa, boleh ya? Nenek sudah masuk dulu. Nenek masuk dulu. Saya mau ngobrol sama Bu Sutipa, boleh? Masuk dulu. Boleh. Ya udah. Saya mau ngobrol sama Bu Sutipa. Ya. Assalamualaikum, Bu Sutipa. Bu Sutipa. Lemes banget Bu Sutipa. Iya. Bu Sutipa kenapa lemes? Iya. Tadi Kepala pusing. Tadi kita lagi cerita belum selesai ya? Iya. Iya kan? Kan tadi baru cerita. Katanya Bu Sutipa suka kesurupan banyak orang. Betul. Ada nenek-nenek, ada siapa lagi? Kata orang. Sadar gak sih sebetulnya Bu Sutipa pas kesurupan itu gak sadar? Tapi suka cerita suami. Iya. Katanya ada Lestari. Betul. Iya. Itu nenek yang duluan tuh Katanya orang pintar itu Lestari itu ikut anak saya, suka anak saya. Gitu. begitu. Iya. Bu Sutipa punya anak berapa? 3. 3. Bisa berdiri gak sekarang? Bisa. Bisa, iya, ngapain duduk ya? Oke, tengah dikit. Suka sama anaknya, Lestari itu. Iya, Gimana betul. ceritanya terus tiba-tiba? Nggak tahu, tiba-tiba aja aku suka sama anak saya gitu. Masuk sini. Anaknya Si Lestarinya laki-laki. Iya betul. Tiba-tiba Bu Sutipa suka sama anaknya. Iya betul. Ketika lagi kesurupan. Iya betul. Itu munculnya Lestari kapan, nenek-nenek kapan. Nggak tahu tiba-tiba tiba-tiba kayak gini. gitu. Saya nggak tahu. Hampir tiap hari Datangnya. kesurupan. Betul. Tiap yang muncul beda-beda. Iya beda-beda. Kalau yang itu Herlina itu bisa bantu di pasar juga, hitung-hitung itu juga pintar orangnya. Si Herlina itu umur 16 tahun 16 katanya. tahun umurnya. Dia di sini. suka sama suami. Yang Herlina yang suka sama suami. Iya betul. Dulunya suka sama anak, ndak boleh terus suka sama suami. Gitu. Aduh maaf ya, ini Aku juga aku pusing. nggak bisa masuk akal sehat aku. Iya, Itu tuh siapa orang-orang itu? ndak tahu. Kalau tadi kan saya sebetulnya ngobrol sama Bu Sutipa ya, saya tadi ngobrol dengan neneknya. Neneknya. Ada muncul nenek-nenek. Sekarang di mana dia? Nggak tahu juga. Ndak tahu. Kalau nenek kalau muncul tuh kepalanya itu pusing. Terus sini sakit. Sini sakit. Berarti nenek mau keluar. Iya. Dan kaki ini kan rasanya kan panas, perih gitu. Kalau sholat itu kayak ada bisikan ndak boleh kaki panas. Maunya mau marah Nggak boleh sholat. gitu ya. Bisa lama kok pas kesurupan? Ya, lumayan mas. Jalannya kan gini. Iya. Ustaz, bisa gitu Ustaz? Bisa numpuk? Bisa aja kalau memang di otaknya Bu Sutipah. ini memang dikasih ilmu untuk masuknya jin ya begitu. Sehingga ada
ilmu yang bisa jin bisa masuk gampang itu. Oke, itu giliran atau semuanya ada di dalam tapi munculnya giliran atau masuknya giliran? Kalau yang saat ini kayaknya memang si nenek itu. Jadi yang lain tuh numpang-numpangin gitu bisa. Si nenek bisa aja itu kekunci jadi dia nggak bisa keluar. Karena kayaknya pernah diobatin ke orang pinter juga. Saya bantu doa mau. Ibu Sutipah ya namanya. Iya. Mau? Mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Sutipah, ya Allah. Memohon kepadamu agar sakit yang diderita Ibu Sutipah. Beberapa bulan ini beliau, Ibu Sutipah, sering kesurupan, ya Allah. Sering kesurupan karena dimasukkan ilmu yang bisa mengundang banyak jin, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Jika Ibu Sutipah kesurupan disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosanya, aku mohon ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Sutipah banyak sekali pengobatan-pengobatan dan ilmu-ilmu musyrik yang dilakukan oleh Ibu Sutipah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuh Ibu Sutipah ada pengobatan-pengobatan musyrik dan ilmu musyrik, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh mantra-mantra ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar Engkau hancurkan mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan pengobatan-pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Sutipah, ya Allah. Yang saling tumpuk dengan ilmu musyrik, ya Allah. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik dan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuh Ibu Sutipah banyak sekali ilmu-ilmu yang ditanamkan di dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah, oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, ya Allah. Aku memohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu yang mengunci pada otaknya Ibu Sutipah, yang menjadikan ilmu tersebut mudarat pada Ibu Sutipah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau hancurkan ilmu-ilmu yang bisa menjadikan Ibu Sutipah dimasuki oleh jin-jin lain, ya Allah. Hancurkanlah ilmu-ilmu yang ditanamkan di otaknya Ibu Sutipah, di hatinya Ibu Sutipah, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra ilmu yang ada di kepalanya Ibu Sutipah, yang ada di otaknya Ibu Sutipah, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Amin. Hancurkan, ya Allah. Amin. Dan juga yang ada di dadanya Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Dan keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu yang mudarat yang bisa memasukkan jin ke dalam tubuh Ibu Sutipah, ya Allah. Amin. Keluarkanlah, ya Allah. Amin. Keluarkanlah, ya Allah. Amin. Keluarkanlah, ya Allah. Amin.
Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang menyatu dengan tubuh Ibu Sutifah, ya Allah, amin. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuh Ibu Sutifah, ya Allah, amin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Sutifah ada kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Ibu Sutifah, yang ikut menguasai tubuhnya Ibu Sutifah, yang ikut menguasai otaknya Ibu Sutifah, aku mohon padamu ampuni keinginan dan kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Sutifah, ya Allah, amin. Yang ada di dalam tubuhnya Ibu Sutifah, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Dudukin, yaudah. Duduk dulu aja dulu, duduk. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah bisa senyum sekarang, Bu Sutifah. Lebih tenang, lebih lega, lebih ringan ya? Ringan. Ya. Punggungnya ringan, biasanya di punggungnya nggak nyaman. Iya, biasanya gitu. Mau ke sini tuh gini, Tat. Kayak mau piol, kayak mau kencing gitu, nggak bisa. Kayak kebelet? Iya, Sekarang? gitu. Sekarang udah enggak. Enggak? Iya. Yaudah. Coba, bisa berdiri sekarang? Bisa. Coba, yuk. Permisi. Bilang nggak tahu berdiri langsung, heh? Langsung. Maaf. Nah, udah lega yang jelas ya? Iya. Insya Allah tidak terjadi lagi. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kurang pintar lagi. Sama-sama. Ya, go. Insya Allah baik-baik saja ya. Waduh. Tadi aku deg-degan dipanggil cucu. Udah gitu dia nyamperin aku gitu, gitu. Ya Allah. Cucu bubuk maksudnya. Cucu kotak. Ya, yang jelas jin itu suka menyerupai seperti manusia. Seperti, ya. Supaya terasa dekat dengan manusia gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi apa namanya, kalau jin yang tipikal kayak manusia kayak gitu, dia sudah punya wujud seperti itu dan diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, ya dia seperti itu biasanya. Ya, ya. Kecuali jin-jin binatang, dia menyerupai biasanya, menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Ya, ya. Yang perlu difikirkan adalah kalau ada jin yang dia pakai sorban, nah itu bahaya itu. Karena bisa tiba-tiba dikultuskan dan dipercaya apapun Iya, kata-katanya. biasanya yang dia pakai sorban itu biasanya jin monyet, kalau nggak jin harimau itu nyamar. Yang sebetulnya adalah Sebetulnya jin. itu. Oh. Itu jin monyet nyamar, biasanya biar dibilang ini kelihatan agamis kayak begitu. Ya Allah. Itu hafal saya kelakuan mereka hafal. Tapi kalau momennya kayak nenek, ini wujud nenek, ya dia nenek asli. Jadi bukan apa namanya, bukan dia pengen jadi nenek gitu ya, nenek asli. Lanjut ya. Tarik, Mang. Tarik. Maju ke depan. Silakan Ibu. Sini Ibu. Ini dengan siapanya? Kakaknya. Ya, silakan ucapkan salam dulu. Ya Allah. Udah. Siapa namanya? Bu Lami. Bu Lami. Bu Lami. Bu Lami. Bu Lami. Ucapkan salam dulu yuk. Assalamualaikum dulu, no. Ustaz. Ya. Ya, assalamualaikum. Istighfar dulu, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lami. Kenapa Bu Lami, kenapa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit apa? Penyakitnya. Udah 5 tahun. 5 tahun sakit apa? Sakit apa? Ini apa? Dada saya panas. Apa?
Dada. Dada panas. Iya. Terus? Minta tisu ke tisu. Tisu. Ini. Ya, dada panas, udah 5 tahun. Bu Lami. Bentar, Bu Lami itu dari mana asalnya? Kalideres. Kalideres, deket ya. Iya. Kayaknya beberapa kali datang sini, betul nggak? Saya sekali. Sekali, baru hari ini? Oh, iya? Hari Iya, Senin. benar. Senin. Saya pernah lihat soalnya, ya. Saya sakit udah 5 tahun. 5 tahun dada panas. Dada panas, sesek. Terus? Apa namanya jalan lemes. Apa? Jalan lemes. Jalan lemas. Ini sebelah mati. Sebelah kiri. Ini Nggak bisa ngapa-ngapain. sebentar, tangannya Nggak bisa ngapa-ngapain. itu bisa? Iya mas udah bisa juga. Nggak bisa, udah nggak bisa bergerak. Nggak bisa diajak aktivitas? Iya. Oke. Saya berobat udah kemana-mana. Agak Keluhannya hanya dada panas dan lemes kalau jalan. Iya, terus sama pundak pada pegel. Pada pegel. Oke. Ke dokter, Ke dokter udah di WSG, di rongsen di kenapa di USG? orang ini apa namanya panas aja gitu nyesek nggak bisa napas. Jadi saya ke dokter di rongsen di WSG udah segala macam udah nggak ada penyakitnya. Kalau penyakitnya. Nggak ada.